Shalom bagi kita semua, saudara-saudara, teman-teman dan staf mentor PPA Philadelphia Titipapan. Semoga dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita dalam apapun yang kita kerjakan. Hari ini saya membawa temakan mengasihi lebih tepat daripada membenci. Tema saya bawakan dalam kitab Matius 22 ayat 39b, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata membenci artinya rasa ketidaksukaan terhadap orang lain. Hari-hari ini banyak yang membenci keluarganya, teman-temannya, saudaranya, meskipun mereka adalah ikatan ataupun satu persaudaraan. Bagaimana dalam cerita tokoh Bapak dan anak di dalam kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 32, 15 ayat 11 sampai 32, yang tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang bapak mempunyai dua anak. Yang satu anak si sulung dan yang kedua anak si bungsu. Anak si bungsu ingin pergi ke rumah ayahnya untuk menghabiskan harta ayahnya. Dia pergi keluar kota, dia berpoya-poya. Setelah itu, uangnya habis dan dia kelaparan. Dia ingin pulang ke rumah ayahnya, dia sangat menyesal kepada ayahnya. Tapi dia memiliki rasa takut untuk pulang ke rumah ayahnya. Sedangkan ayahnya menunggu selalu anak bungsunya untuk datang ke rumahnya. Keesokan, ayahnya menunggu di depan pintu. Ternyata si bungsu telah pulang kembali. Dia berlari menjemput anaknya si bungsu. Dia menangis sama seperti anaknya si bungsu. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau. Aku tidak layak lagi sebagai anakmu, tapi aku akan bekerja sebagai hambamu." Kata bapaknya, tidak, engkau adalah anakku. Dalam cerita ayat tersebut, kita tahu bahwa seorang bapa, dia memiliki hati untuk saling mengasihi terhadap anaknya, meskipun hartanya telah hilang, dan dia memiliki satu tekan bahwa di dalam hatinya, ia akan menunggu anaknya, ia akan memeluk anaknya kembali walaupun anaknya telah berdosa terhadap dia. Dan saya teringat tentang kisah Yusuf di Kejadian. Kita buka Alkitab Kejadian. Kejadian 32 ayat 1 sampai 36, yang dimana Kejadian 39 ayat 1 sampai 36, yaitu tentang ceritanya Yusuf. Kita tahu Yusuf berumur 17 tahun. Ia sering menggembalakan kambing domba, dan kita tahu bahwa di kejadian tersebut ia memiliki dua mimpi. Dan di saat mimpi itulah saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dan di Kejadian 39 di Kejadian 37 ayat 11, saudara-saudaranya mengirim Yusuf ke tanah Mesir. Kita tahu bahwa di tanah Mesir dia dijual kepada Ismail, dan saudara-saudaranya seolah-olah membilang kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Dan beberapa bulan kemudian, Yusuf dititip ke rumah Potifar, dan dia disalahkan oleh Potifar ataupun difitnah oleh Potifar. Tetapi beberapa bulan kemudian, Yusuf telah Tuhan sertai dengan bakat dia menjadi kepala juru minuman di sana. Ia mempunyai segala harta
Dan di saat situlah saudara-saudaranya menyesal akan perbuatan mereka kepada Yusuf, sedangkan Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Dan kita tahu, sama seperti Tuhan Yesus, dia tidak membenci kepada Adam dan Hawa yang kita tahu di dalam Kejadian 3, bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tuhan melarang mereka untuk tidak mengambil buah pengetahuan yang baik ataupun yang jahat. Kita buka di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka terbuka dan mereka telanjang, tetapi Tuhan mengusir mereka. Sebenarnya hati Tuhan tidak mau mengusir Adam dan Hawa, sebab mereka telah diciptakan yang pertama dari dunia ini, dan Tuhan memiliki hati yang mengasihi. Dan Tuhan memiliki hati kita supaya hati kita seperti hatinya Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengganti dosa terhadap kita lewat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang binasa mendapatkan hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat tersebut, sebagai manusia telah lahir dosa semenjak Adam dan Hawa. Kita tahu dosa telah lahir karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan menggantikan lewat anaknya yaitu Yesus. Ia rela disalib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita yakin bahwa Tuhan memiliki dan memberikan kepada kita untuk kita bisa sama seperti Dia yang diajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi lebih 7 kali. Di situ artinya kita harus mengasihi mereka tanpa apapun itu. Karena ketika kita mengasihi seseorang, itu akan membuat kita damai sejahtera. Dan ketika kita benci kepada orang itu, poin utamanya adalah kita mendoakan kepada orang yang kita benci. Sepertinya kita membenci saudara kita karena mereka telah menghina keluarga kita. Itu tidak akan membuat kita seolah-olah terjerumus untuk membunuh keluarga ataupun saudara yang mereka telah membenci keluarga kita. Untuk apa kita membenci? Karena Tuhan membilang di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti orang yang mengampuni kesalahan kami. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita tahu bahwa saling mengampuni adalah hal yang paling tepat dimanapun kita berada. Ketika kita sama seperti halnya ketika kita berjalan di sebuah tempat di mana kita ketabrak dengan orang, kita memiliki hati yang mendominasi antara membenci atau mengasihi. Ketika kita lewat, kita ketabrak, apakah kita bisa mengasihi atau membenci mereka? Apa kita bisa membunuh mereka? Ya, tentu bisa. Kalau hati kita tidak bersama Tuhan. Untuk itu, kita harus saling mengasihi untuk menyempurnakan hidup kita dengan Tuhan. Semoga renungan hari ini dapat mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita, sesama saudara, teman, bahkan melebihi orang tua.
Itu saja dari saya undur diri. Terima kasih. Shalom.